dari A pangkat M. Ya, bacanya akar pangkat N. Pangkat yang di akarnya dulu. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, langsung aja ke contoh ya. Ini perintahnya disuruh menyederhanakan. Sederhanakanlah bentuk 2 akar X dikali 3 akar pangkat 3 dari X untuk X lebih dari 0. Caranya bagaimana? Bentuk akarnya kita ubah ke bentuk pangkat. Ya. Jadi akar X ini ubah dulu bentuk pangkat. Berapa bentuk pangkatnya? Untuk akar pangkat yang tidak ditulis, pangkatnya yang di akar ini berarti itu pangkatnya 2 ya. Setiap tidak ditulis pangkatnya yang di akar itu 2 pangkatnya di sini. Itu sama dengan X pangkat. Kalau di sini 2, berarti X-nya kan pangkatnya 1 nih. Kalau nggak ditulis X-nya pangkatnya ya, dari X ini, berarti 1 dia. Jadi penulisannya dalam bentuk pangkat 1 per pangkat dari akar. Jadi 1 per 2. Untuk yang ini, akar pangkat 3 dari X. X-nya kan pangkat 1 nih. Pangkat 1. Berarti akar pangkat 3 dari X itu sama dengan X pangkat 1. X-nya pangkat 1 ya. Berarti 1 per 3. Oke, langsung nih. Uraiannya 2X pangkat setengah dikali 3X pangkat sepertiga. Taruh terima dulu. Untuk perkalian perpangkatan masih ingat, kalau dikali pangkatnya diapakan? Ditambah ya, dijumlahkan pangkatnya. Kalau perkalian bentuk akar, perkalian bentuk pangkat, maaf, itu pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Jadi 2 langsung aja dikalikan dengan 3, 6 ya. Kemudian X-nya pangkat setengah dikali dengan X pangkat sepertiga. Caranya ditambahkan pangkatnya ya. Pangkatnya tambahkan, ini beda penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya berapa. 1 per 2 ditambah sepertiga. Supaya sama penyebutnya, jadikan berapa nih? 2 kali 3, 6 ya. 6. Sebelah kiri, ini tadi dikali 2. 2 dikali 3 supaya 6 ya. Berarti pembilangnya dikali 3 juga. Yang sebelah kanan, penyebutnya dikali 2. Berarti pembilangnya dikali 2. Jadi 3 tambahkan 2 sama dengan 5 per 6. Jadi pangkatnya 5 per 6. Hasilnya 6X pangkat 5 per 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah Jelas, Pak. jelas ya. Oke, sekarang ini ada pertanyaan. Apakah bentuk akar A ditambah B sama dengan akar A ditambah akar B? Benar nggak sih katanya? Benar nggak ini kira-kira? Akar A ditambah B sama dengan akar A ditambah akar B. Akar A ditambah B sama dengan akar A ditambah B. Akar B ya. Benar nggak ini? Coba kita misalkan A-nya sama dengan 16 ya. B-nya misalnya 9. Kita masukin. Akar A-nya ganti 16, B-nya diganti 9. Sama dengan akar 16 ya. Ditambah akar 9. 16 tambah 9 berapa? 25 ya. Berarti akar 25. Akar 16, 4 ya. Akar 9, 3. Akar 25 berapa? Iya, 5 ya. 4 tambah 3, 7. Apakah 5 sama dengan 7?
Tentu bukan hasilnya ya, berarti bentuk akar A ditambah B sama dengan akar A ditambah akar B ini salah. Cukup jelas ya? Berarti Jelas. tidak bisa nih cara penyelesaiannya. Kalau akar A tambah B sama dengan akar A ditambah akar B salah. Langsung aja dijumlahkan atau ditambahkan A dengan B-nya. Yang sebelah kiri yang benar ya, langsung dijumlahkan ya. 16 tambah 9 misalnya, jadi akar 25 hasilnya 5. Oke, cukup jelas. Kita lanjut. Nah, ini. Sekarang merasionalkan bentuk akar. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan akar sekawannya. Nih, untuk A per akar B sama dengan A per akar B dikali dengan sekawan dari akar. Nah, ini kebetulan akarnya ada di penyebutnya ya, ada akar B. Berarti dikali dengan akar B per akar B. Kenapa akar B per akar B? Karena akar B per akar B itu hasilnya satu kan? Kalau sama-sama dibagi akar B dibagi dengan akar B, itu hasilnya satu. Satu dikalikan A per akar B kan tetap hasilnya menjadi A per akar B. Oke, sekarang langsung kita kalikan. A dikali akar B itu sama dengan A akar B. Akar B dikali akar B sama dengan B. Kenapa B? Coba akar B dikali akar B. Sama dengan akar B kali B. B pangkat 2 ya. Tadi kita sepakati kalau akarnya ini nggak ditulis pangkatnya berarti dia pangkat 2 ya. Coba kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti B pangkat 2 per 2. 2 yang penyebut itu dari pangkat akarnya. 2 bagi 2 sama dengan 1 kan? B pangkat 1. Berarti hasilnya B. Jadi untuk berikutnya jika sama dia, akar B dikali akar B itu hasilnya 1. Misalnya 50 dikali akar 50 dikali akar 50. Itu langsung aja jawab 50. Atau angka yang lain. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Gak ada, Pak. Kalau nggak ada kita lanjut yang bentuk lainnya. Ini ada C per akar A ditambah akar B. Dan C per akar A dikurang akar B. C per A ditambah akar B. Dan C per A min akar B. Cara merasionalkan seperti apa? Sama seperti tadi ya. Dikalikan dengan akar sekawannya. C per akar A ditambah akar B. Sekawannya berapa? Atau sekawannya apa? Cari akarnya yang bentuk akar. Nah, di sini akarnya akar A ditambah akar B. Sekawan dari ditambah apa? Kawannya ditambah apa? Kurang, kurang. Ya, dikurang. Kurang. Kita tuliskan aja lagi akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Ya. Kalau penyebutnya atau bentuk akarnya ditambah, jadi sekawannya dikurang. Jadi dikalikan faktor sekawannya ya. Akar A min akar B dibagi akar A dikurang akar B. Langsung kita kalikan. C kita kalikan dengan akar A min akar B. Akar A dikali akar A sama dengan A ya. Plus kali negatif, negatif. Akar B dikali akar B, B. Nah, yang dalam kurung ini langsung kita kalikan dengan C. C kali akar A berarti C akar A. Dikurang. C dikali akar B berarti C akar B. Per A min B. Sampai di sini cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, untuk yang pertama ya. Yang kedua, C per akar A min akar B. Apa hapus saja.
Sekarang yang dikurang. C per akar A dikurang akar B. Sekawannya apa ini? Akar A min akar B. Sekawan dari dikurang. Berarti Tambah. tambah ya. Tambah. Berarti faktor sekawannya akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Kita kalikan sama seperti tadi. C dikali akar A, C dikali akar B. Berarti ini plus ya. Nah, yang bawah, yang penyebut. Maaf, ini salah tulis ya. Ini min ya. Nah, akar A dikali akar A tetap. Negatif kali positif, negatif. Akar B dikali akar B, B. Berarti A min B. Mirip seperti tadi ya. Kemudian yang ketiga, C per akar, oh bukan, C per A plus akar B ya. A-nya tanpa akar. C per A plus akar B. Nah, cara sama seperti tadi, dikali dengan faktor sekawannya. Lihat yang ada akarnya, kebetulan ada akarnya di penyebut. Jadi sekawan dari ditambah berarti dikurang ya. Berarti dikali dengan A min akar B per A min akar B. Kalikan lagi. C dikali A, kemudian C dikali negatif akar B. A dikali A kuadrat ya. Positif kali negatif, negatif. Akar B dikali akar B, B. Berarti ini kuadrat. Ini CA ya. Atau AC sama aja. Supaya enak, kita balik aja ya. Mau CA atau AC sama aja. AC. AC min C akar B per A kuadrat min B. Sekarang untuk C per A min akar B. C per A min akar B. Faktor sekawannya berarti A plus ya, akar B dibagi A plus akar B. Sama caranya dikalikan. C dikali A plus akar B. Kemudian A dikali A kuadrat. Negatif akar B dikali positif akar B berarti negatif B ya. Ini positif berarti ditambah. Ini tetap ya. Berarti hasilnya AC plus C akar B per A kuadrat min B. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke latihan. Yang contoh yang pertama tadi, bentuk akarnya diubah dalam bentuk pangkat ya. Kemudian ini benar nggak akar A plus B ditambah sama dengan akar A ditambah akar B. Ternyata salah ya. Kemudian merasionalkan bentuk akar, caranya dikalikan dengan akar sekawannya. Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, kita masuk ke latihan. Nomor 1 yang A.
8x pangkat 5 Y pangkat negatif 4 per 16Y pangkat negatif 1/4. Ini dipangkatkan dengan 1/2. Dipangkatkan 1/2. Caranya gimana? Pangkat yang di dalam ini dikalikan dengan pangkat di luarnya ya. Langsung kalikan. Jadi berapa? 8. 8-nya rubah dalam bentuk pangkat. Jadi berapa? 2 pangkat berapa 8 itu? 2 pangkat 3 4. ya. 2,3. 3. Ini X pangkat 5. Y pangkat negatif 4. Per 16 2 pangkat berapa? Pangkat 4 ya? Pangkat 4. Y pangkat negatif 1/4. Nah, dipangkatkan 1/2. Pangkat yang di dalam langsung kalikan dengan pangkat di luar. Berarti 2 pangkat 3/2 ya. 3 kali 1 kan 3/2. Kemudian X-nya pangkat 5/2. Y-nya pangkat negatif 4 bagi 2 berarti 2 ya. Per 2 pangkat 4 kali setengah berapa? 4 bagi 2 berarti 2. Y-nya negatif 1/4 dikali setengah. Berarti negatif 1/8. Nah ini. Masih bisa nggak disederhanakan lagi? Masih bisa ya, masa ini ada bisa dibagi nih. Pembilang dan penyebutnya bisa dibagi. 2 dengan 2 pangkat. Y pangkat dengan Y pangkat. 2 pangkat 3/2 dibagi 2 pangkat 2. Kalau pembagian pangkatnya berarti dikurang ya. Dikurang. 2 pangkat 3/2 dikurang 2. Berapa hasilnya? 3/2 dikurang 2. Kita samakan dulu penyebutnya. Samakan 2 aja ya. Nah, sini 3. Supaya senilai dengan 2 berapa? Berarti dikali 2 ya. Berarti 4 ya. 4 bagi 2 kan hasilnya 2. Oke, berarti 3 dikurang 4 negatif 1/2. Berarti negatif 1/2. X-nya nggak ada ya pembaginya ya. Berarti tetap pangkat positif. Y-nya Y pangkat negatif 2 dibagi Y pangkat 1/8. Berarti negatif 2 dikurang negatif 8. Nah, negatif 2 ditambah 1/8 ya. Samakan lagi penyebutnya. Samakan 8 ya. Berarti kali 4. Oke. 8 kali 2 16 ya. 16 bagi 8 kan 2. Ya. Ini 8. Berarti negatif 15 per 8. Nah, masih bisa nggak disederhanakan? Masih bisa ya. Karena di sini ada pangkat negatif. 2 dengan Y-nya pangkatnya negatif. Kita rubah lagi ke pangkat positif.
Gimana caranya? Masih ingat kemarin sifat perpangkatan kalau pangkatnya positif? Kemarin ada A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M ya. Jadi untuk pangkat negatif itu sama dengan 1/A pangkat M. Berarti ini sama dengan yang positifnya hanya X ya. Berarti X per 5/2 per, nah supaya dia positif berarti kan 2 pangkat/2 Y pangkat 15/8. Yang 1A sudah jelas? Atau ada yang bingung? Pangkatnya dikalikan yang di luar, pangkatnya yang di luar, kemudian rubah kalau ada pangkat negatif, jadikan positif. Caranya dibuat seper ya. Nomor 1A jelas sudah? Kenapa? Siapa Rizal? Kenapa Rizal? Nggih, Pak Murisal. Ada yang mau disampaikan? Ada yang kurang jelas kah? Untuk nomor 1A. Kalau nggak ada Bapak hapus ya. Sekarang yang B. B sama seperti yang tadi ya, contoh tadi. Coba yang nomor 2B. 2/(-3) ditambah (-5). Caranya tadi dikali dengan sekawannya ya. Berarti 2/(-5) ditambah (-5) dikali dengan sekawannya. Kalau ditambah berarti dikurang ya. (-3) dikurang (-5) per (-3) dikurang (-5). Kalikan nih, 2 kali (-3) berarti 2/3. 2 dikali negatif (-5) berarti negatif 2/5. Per (-3) dikali (-3) hasilnya 3 ya. Plus (-5) dikali negatif (-5) berarti negatif 5. 2/3 dikurang 2/5 dibagi 3 dikurang 5 berapa? Negatif 2 ya. Bisa nggak dibagi nih? Bisa ya. 2 dibagi negatif 2 kan hasilnya negatif 1. Berarti ini negatif (-3)
Negatif bagi negatif berarti positif ya. Negatif, positif, akar 5. Untuk 2B, cukup jelas? Nah, jelas. Jelas ya? Jelas. Coba kalian kerjakan ya. Nomor 1 A, B, C, 2 A, B, C. Latihan. Sampai hari Sabtu lah. Oke, nanti dikerjakan latihannya. Dikumpul di Google Classroom.